Ente pengen menyelam dalam lautan ilmu Rasulullah, harus melalui ilmu Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Ali bin Abi Thalib lah yang memegang gerbang daripada kota ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdas. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika diberikan pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, maka mereka pasti merujuk mengembalikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu datang seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Ini pendeta bilang, nanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku masuk Islam." Apa pertanyaannya? Yang pertama, sebutkan siapa saja makhluk-makhluk yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kedua, sebutkan makhluk yang punya ayah tapi tidak punya ibu. Ketiga, sebutkan makhluk yang punya ibu tapi tidak punya ayah. Keempat, sebutkan gemboknya langit, kuncinya langit. Yang kelima, siapa kuburan yang berjalan selama 40 hari melewati seluruh samudra. Kuburan yang berjalan dalam bumi melewati seluruh samudra. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak bisa menjawab dan beliau membawa pendeta tadi kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Ali, aku tidak bisa menjawab pertanyaan daripada rahib." Kata Sayyidina Ali, "Apakah betul kalau aku bisa menjawab pertanyaanmu kau akan masuk Islam?" "Ya." "Baiklah, akan aku jawab pertanyaanmu." Dikasih pertanyaan tadi. Beliau sebutkan, "Ketahuilah, makhluk-makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Pertama, Adam. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kedua, domba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ismail. Ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ketiga, ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, tongkat itu menjadi ular. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang keempat, ontanya Nabi Allah Saleh. Onta Nabi Allah Saleh. Unta Nabi Allah Saleh itu dari batu. Keluar dari batu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Yang kelima, tanah liat yang Nabi Allah Isa tiup menjadi seekor tidak punya ayah, tidak punya ibu. Satu pertanyaan terjawab. Yang kedua, siapa makhluk yang punya ayah tapi tidak punya ibu? Beliau jawab, Siti Hawa. Loh, kok bisa ya? Adam, bapaknya manusia. Adam kan bapaknya manusia. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Terus yang ketiga, punya ibu tapi tidak punya ayah. Isa Ruhullah alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam. Punya ibu, tidak punya ayah. Yang keempat, kuncinya langit, gemboknya langit. Apa itu? Syirik. Menduakan Allah. Ketika seseorang menduakan Allah, maka semua amalnya apanya tidak akan diterima oleh Allah. Terkunci langit untuknya. Doanya apanya semuanya. Yang kelima, kuburan yang berjalan selama 40 hari mengelilingi samudra. Apa jawab beliau? Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, yang dimana ikan paus itu bernama Nun. Ikan pausnya namanya Nun dalam kitab. Ikan paus yang bernama Nun yang membawa Nabi Allah Yunus berkeliling selama 40 hari. Lihat bagaimana kecerdasan daripada seorang Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ada seorang wanita datang dengan kurma yang ada di mulutnya.
Dia cerita bahwasanya ketika kurma tersebut masuk ke mulutnya, dia mau makan kurma, suaminya bilang, kau buang itu, kau lempar, kau muntahkan kurma itu, aku cerai engkau. Kau muntahkan kurma itu, aku cerai. Kau telan, aku cerai. Bagaimana caranya biar agar terpisah, agar tidak terjadi perceraian? Sedangkan kurmanya udah di mulut. Mau dibuang, mau dimuntahin, mau dikeluarin, jatuh talak. Mau ditelan, jatuh tak. Bagaimana caranya agar tidak jatuh talak? Apa jawab beliau? Beliau menjawab, makan setengah, buang setengah. Karena lafaz yang dikeluarkan oleh suamimu itu adalah satu buah kurma. Tidak ada lafaz setengah. Maka telan setengah, keluarkan setengah. Bahkan ketika ada musyawarah, para sahabat-sahabat musyawarah, paling banyak yang diambil pendapatnya, ra'yinya, pandangannya, ijtihadnya adalah ra'yi dan ijtihad al-Imam Ali bin Abi Thalib. Contoh, ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu an menemukan kaum homo, ya, kaum homo, atau disebut dengan liwat, ya. Ketika Khalid bin Walid menemukan kaum homo, para sahabat berkumpul, ini harus diapakan ini? Ini orang-orang yang homo ini harus diapakan? Apa hukuman yang harus kita berikan? Yang satu bilang, oh diginiin. Sahabat yang satu bilang, harus kita giniin. Sahabat yang satu bilang, harus kita gini. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? La ya'mal kullu ummatin la ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Tidak ada yang melakukan perkara ini. Karena itu pertama kali di zaman Rasulullah menemukan kaum homo. Kata Sayyidina Ali, tidak ada satupun umat, para nabi, para rasul yang pernah melakukan perbuatan seperti ini illa ummatan wahidatan, kecuali hanya satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kalian tahu apa yang Allah, siksa azab apa yang Allah berikan kepada mereka, kata Imam Ali. Fa'ara, maka menurut pandanganku, menurut pendapatku, harikhum binar, bakar mereka dengan neraka. Bakar mereka dengan api, sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api dari langit. Diambil pendapat itu. Nah, akhirnya ada larangan. Setelah itu timbullah larangan menyiksa, ya, menyiksa, menghukum manusia dengan api. Nggak boleh. Setelah adanya larangan itu, maka tidak boleh lagi menghukum manusia dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan api neraka. Diambil pendapat Imam Ali. Penempatan tahun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Orang bingung, tidak punya tahun. Waktu itu pakai tahun tahun Qamariyah, hitung-hitungannya pakai bulan. Semua bingung. Ada satu sahabat yang bilang, bagaimana kalau kita ambil bagaimana kalau kita ambil tahun dari lahirnya Rasulullah? Ada yang bilang, bagaimana kita ambil dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ada lagi pendapat, bagaimana kita letakkan tahun bagi umat Islam dari mulai wafatnya Rasulullah. Macam-macam pendapat. Gala dari Imam Ali bin Abi Thalib, dha'ulin nas, ya, kata beliau, letakkan bagi manusia sana tahun min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia, maksudnya letakkan bagi umat Islam tahun yang dimana mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai kita hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maksudnya ambil tahun, letakkan tahun bagi umat Islam, ambilnya itu dari mulai hijrah. Makanya dinamakanlah hijri. Itu pendapat Imam Ali bin Abi Thalib yang diambil. Itu beliau.